Kemawon dipun rakit karpet enggal lajeng ingkang serambi ngajeng kok dereng nggih boten meri rumiyin karana pancen betahaken biaya kang kathah. Nah, kalau wingi sampun kula kangetangaken ingkang rakit menika watasipun nggih telas 26 jutaan meneh. Menika ideal. Terus secara ideal menika 26 juta. Makanya berbeda wonten potongan-potongan wonten piyambak berbeda batu menika mangke nggih berbeda buat ngantos semanten. Nah ini jadi harus mungkin 26 juta. Hingga kalau wingi estunipun dana kita namung 25 juta. Nah sedipun nego ya pokoknya asal kebak 26 juta selagi kita dipun sanggupi. Nah ini ingkang bolong-bolong asal niki kira dereng ngenten dananipun saiki kalau wingi dipun etang-etang watawis 4 juta 750.000 rupiah. Alhamdulillah sampun dipun rakit lan dananipun sampun wonten. Sidasa menika tasih napa dereng dibaturaken wonten ing toko ingkang kala rakit karpet menika. Karena sehingga jarene sadene jumlahku kok bujut lagi boten apa-apa karena sasempuk ing bisa nek atos iki boten kados sampun. Nek salajengipun kula panjenengan bilih kalau misalkan menika dipun tilak dhateng jamaah ing rutin. Iki menika Bapak Harun. Kalau riyen nalika dherek wonten musala nggih jamaahipun wonten mriki. Setiap saat wonten ing masjid menika ninggal wonten musala saya nanti apa pelajar pindah wonten menika karo caket lan menawa menika ngramaken musala. Alhamdulillah yang pun rugi 5 waktu malah sempat wonten musala. Nah mungkin mereka tak ada siklon berada yang mengatakan sholat jamaah. Nah yang baik pun boten Jumatan kalau wingi terakhir karena yang baik pun mereka berada wonten ing biasa dadi pun omnam. Saya bersama mereka kita dengarkan mungkin akhiripun Bapak Harun dipun paringi husnul khotimah. Ya itu kalau saya itu kita tinggali di ngaosipun nggih rajin, lajeng jamaahipun nggih rajin lan istiqomah lan mugi saya itu Allah paring swarga dalam piyambakipun. Tapi amal saya nipun dan barang terus kapatanipun. Lan kalau wingi sonten langsung dipun mahkamaken sinaosa sonten menika meh Jawa nika alhamdulillah harus diugi pemakaman lan acara-acaripun ing sampun saged menapa menika sempurna kanthi wonten Jawa. Jawa ingkang hormati saderengipun dalam laporan dari Ustaz Sulaimin lan samangi ngatur dumugi panjenenganipun mari sing kula pilih wonten kalapatanipun kula matur dhateng jamaah saestu kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dal kalapatanipun kita bisa sekalipun namung mobil sama bekas unjukan lan jalan monggo dipun ujuk lan dipun dahar kanthi menggani kanthi doa piyambak karena terjadi sesuatu saya kemarin kan satu gitu kira alam punya mudah monggo dan kawasan dan usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa sabilas sholihin, huwallazi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa tatma'innu qulubuhum bit tauhid. Wa ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu adzim. Wonten ngarsanipun dumateng para sesepuh ini sepuh ingkang tansah kula hormati, lan ugi wonten ngarsanipun dumateng para jamaah pengawasan rutin Ahad Injang ingkang tansah kula hormati, pilih bapak-bapak ibu ingkang saged nyempatke wekdal kantos tolabul ilmi sakmenika. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, sepisan monggo kita mas puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita sedaya kenikmatan kesehatan sehingga ing wekdal menika kula diparingi kesehatan, diparingi atas kabagas warasan sehingga ing wekdal menika kula panjenengan sami saged kempalan saperlu ing kalawan. Salawat dan salam bagi Allah selalu melimpahkan dengan junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumebar dumateng keluarganipun, para sahabatipun, dumugi umatipun, termasuk kita sedaya mugi-mugi benjang fi yaumil qiyamah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang tansah kula hormati, pripun kabare Bapak Ibu, sehat sedaya? Sehat, buktinya masih bisa merawui pengawasan sakmenika. Mungkin saudara kita sebagian masih ada di rumah sakit berbaring, bahkan sudah menghadap Allah. Jangan sama siap menghadap Allah. Saya sering melakukan siap, mau kejarin. Bapak orang ragu ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya urutan kalau dalam At-Tirmidzi 1752. Ada juga diriwayatkan oleh Muslim. Ada juga diriwayatkan Ibnu Majah. Redaksinya berbeda tapi intinya sama. Salah satu contoh, ya, kita nanti ambil satu aja biar nggak bingung. Kalau dalam hadis Muslim disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata, siapa yang meninggal dunia. Itu redaksi pertama. Redaksinya berbeda tapi intinya sama. Kalau dalam rawahu At-Tirmidzi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man faraqo, siapa yang terpisah, ar-ruhu, ruhnya, jasadahu dengan jasadnya, sama kan? Artinya siapa saja yang ruhnya terpisah dengan jasadnya, intinya sama, man mata, para serta meninggal dunia. Makanya tadi saya pertanyaannya, panjenengan siap nopo dereng kami dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Jujur. Siap. Siap apa? Harus siap. Kapanpun dimanapun. Ya soalnya ini aku mau bahas ini, kok bahasanya ngeri, orang ngeri. Biar panjenengan siap sedoyo. Yang namanya meninggal dunia itu tidak mengenal usia Bapak Ibu. Iya, tidak mengenal muda, tua, anak kecil. Bisa jadi yang tua duluan atau muda belakangan, atau bisa jadi yang muda belakangan, yang tua duluan. Bodoh, nggak, artinya nggak mengenal usia. Maka hadisnya saya ulangi lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kita bisa baca, man faraqo, siapa yang terpisah, ar-ruhu, rohnya,
jasadahu dengan jasadnya, wa huwa bari'un, dia dalam keadaan manusia dalam keadaan bari'un, terbebas, terlepas, min salasin, dari 3 hal, dakhalal jannah, maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita panjenengan yang namanya orang hidup itu mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita. Dulu panjenengan mungkin sejak SD ingin, harapannya ini, cita-citanya, oh saya ingin jadi dokter. Begitu SMP, saya ingin jadi guru. Begitu SMA, saya ingin menjadi dosen. Begitu kuliah, saya ingin menjadi, semuanya itu pasti ada punya harapan, keinginan kita semuanya di dunia ini. Kalau orang tidak mempunyai harapan, kalau orang tidak mempunyai angan-angan, kalau orang tidak mempunyai cita-cita dalam hidupnya, maka kata Nabi, kal mayyiti, bagikan orang yang meninggal dunia. Ojo wis pakai uripe, aku pakai wis mlaku wae lah, kerja ya kerja, orangnya target biasa wae, sholatnya sholat. Itu berarti orang itu seperti kal mayyiti, sebagikan orang yang meninggal dunia, enggak ada harapan. Coba bayangkan orang jenengan enggak punya harapan apa-apa, wis menang wae kerja. Wah, itu kan bagi orang meninggal dunia. Maka kalau seandainya kita harapan di dunia tidak tercapai, minimal harapan di akhirat, yaitu dakhala jangan, endingnya gitu loh maksud saya. Kalau panjenengan di dunia misalkan harapannya atau cita-citanya, keinginannya ingin mempunyai istri yang cantik atau suami yang bagus, sudah tercapai. Ingin mempunyai anak, anaknya sudah tercapai, anaknya soleh-solehah. Ingin mempunyai mobil mewah, alhamdulillah sudah tercapai. Semuanya yang panjenengan butuhkan, semua yang panjenengan inginkan, semua yang panjenengan cita-citakan itu di dunia tercapai. Lalu apa lagi sih urusannya? Anak sudah punya, istri sudah punya, rumah sudah punya, mobil sudah punya, gitu kan? Keinginan sudah terpenuhi semua, maka ending yang terakhir adalah kita harapannya adalah ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih-lebih umurnya yang sudah ngapunten, umurnya yang sudah 60 ke atas. Siap-siap mau? Harus siap. Walaupun ya tadi saya bilang berkali-kali, tidak jaminan ya, yang tua itu kadang-kadang muda, baru umur 15 tahun ya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada umur 60, 70 itu bagus. Ya, bagus. 80 ada yang sampai pindah Pak Ade? Panjenengan? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, sehatnya selalu ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan bersyukur. Makanya saya beli tadi, man faraqah ruh ar-ruhu jasad, barang siapa yang terpisah jasadnya dengan terpisah ruhnya dengan jasadnya, kemudian terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bu? Yang pertama, terbebas. Sebisa mungkin kita akan menghindari 3 hal ini. Bagaimana caranya? Ya kita mencoba satu persatu kita bahas. Yang pertama apa? Yang pertama kata Nabi adalah wa huwa bari'un min salasin. Al-awwalu, yang pertama adalah al-kibru. Al-kibru. Apa itu al-kibru Bapak Ibu? Yaitu penyakit sombong, penyakit takabur. Dalam sejarah nggak ada orang yang sombong itu endingnya baik, itu nggak ada. Dalam sejarah ya, sombong nanti kita akan bahas. Sombong itu apa? Maka dalam sejarah kita lihat Korun ya Bu ya. Itu panjenengan tahu nama aslinya? Itu salah satu pengikut Nabi Musa itu dalam, kalau saya baca dalam syarahnya itu ternyata namanya Soleh pertamanya. Soleh. Namanya Soleh ya. Karena apa? Karena taat kepada ajaran Nabi Musa waktu itu. Korun ini, ya saya korun aja lah biar nanti. Korun ini yang awalnya Soleh, setiap hari mempunyai anak lebih dari 3. Kalau saya baca itu mempunyai anak 3,
yang mana dalam kesehariannya saja untuk makan saja itu serba kekurangan. Kalau dulu namanya gandum ya. Untuk satu piring aja itu untuk makan bersama-sama ayah, istrinya atau korun istrinya sama 3 anaknya. Makan dalam keadaan gandum saja tidak ada apa-apanya. Dia selalu taat beribadah dengan ajaran Nabi Musa, selalu mengimani Nabi Musa, selalu percaya apa yang dikatakan Nabi Musa. Suatu ketika Pak itu selalu soleh, taat pada Nabi Musa waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika suatu saat Nabi Musa mendatangi korun ini, lalu korun meminta doanya Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong do'uni ilallah, doakan saya kepada Allah agar senantiasa saya diberi kelebihan rezekinya, diberi keberkahan hidupnya, diberi kecukupan dan kehidupan keseharian. Itu selalu minta. Hampir setiap saat korun minta kepada Nabi Musa. Pertama kali didiamkan, lalu sampai beberapa kali Nabi Musa mengatakan, "Na'am, bala, sal'u ilallahi lakum." Maka saya akan doakan kamu supaya diberi kelebihan. Pertama itu taat. Korun itu pertama taat. Begitu berangsur-angsur setelah Nabi Musa mendoakan korun ini, doakan dengan dicukupkan segala kehidupannya, dicukupkan rezekinya, dicukupkan segala macam kebutuhannya dan kesehariannya. Lalu lambat laun korun ini apa? Lambat laun korun itu berjualan berniaga emas, perak dan lain sebagainya, terutama emas perak ya. Lambat laun dia masih taat, masih ingat ibadah, ya ibadah Musa karena memberi jualan. Lambat laun setelah beberapa tahun kemudian menjadi kaya raya pada saat sekampungnya itu. Nah, suatu saat Nabi Musa bertanya, "Wahai korun, tolong infakkan harta sebagiannya, itu adalah hak orang-orang miskin untuk kaum yang masih sekitarnya." Apa jawaban korun? Jawaban korun adalah, "Hadza min ikhtiyari, ini adalah hasil usahaku. La aqbalu ila al-akhir, saya tidak akan berikan kepada orang lain. Ini adalah hasil usahaku." Jadi kalau ada orang yang seperti itu, hati-hati pada itu. Panjenengan dulu kere, gak punya apa-apa, ya sekarang sudah punya mobil, lalu bilang ini adalah hasil usahaku, sumbangkan masjidnya, ayo nanti dulu apa ini namanya punya aku, apa disumbangkan dari korun disebut. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Insya Allah di sini jamaah nggak ada seperti itu. Di sini loman semuanya, yang loman. Jadi suatu saat berkali-kali Nabi Musa selalu bilang yang itu, ini adalah hasil jerih payah, mengapa saya menyumbangkan? Nanti rugi saya, nanti malah saya uangnya berkurang. Sampai pada puncaknya adalah apa? Suatu ketika korun ini berjalan-jalan sampai. Jadi sistem korun itu menerapkan yang awalnya adalah baik-baik saja, begitu dia menjadi kaya raya menerapkan sistem riba. Waktu itu juga apa? Siapa saja yang menginjam, katakanlah minjam 1 juta, mengembalikannya 2 juta atau 3 juta. Sampai saking dia lomannya, saking pelitnya, saking bakhilnya, dia menerapkan sistem riba. Siapa yang minjam boleh, bahkan dia membawa al-gojo, membawa pendampingnya kalau nggak mau dipaksa ketika menagih. Itu saking luar biasa sekali ingkarnya, sombongnya kata korun. Maka suatu ketika korun itu berjalan-jalan sambil membawa harta bendanya di keramaian, ya. Nabi Musa lalu menghadangnya, "Wahai korun, saya ingatkan, tobatlah kamu, kemudian sumbanglah harta sebagiannya, ingatlah kepada Allah, tapi tetap ini adalah hasil kerja kerasku, karyaku, saya tidak akan menyumbang walaupun serupiah." Kalau bahasa kita, tetap begitu nggak berselang lama dia pulang ke rumah. Dalam saya baca dari riwayatnya itu apa? Terjadilah gempa, akhirnya menenggelamkan semuanya. Itu ending orang takabur, Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau misalkan sekarang alhamdulillah diberi kecukupan, diberi kelebihan oleh Allah rezekinya, yuk bagikanlah sama yang membutuhkan. Nggak usah berbeda itu karena akibat sombong takabur. Itu contoh yang pertama korun. Contoh yang kedua siapa? Kita contoh banyak sekali. Contoh yang kedua adalah Fir'aun, ya. Itu sombong juga. Jadi macam-macam sombong. Nanti akan saya bahas dalam tulisnya. Fir'aun itu sombongnya itu dia bahkan lebih ngeri lagi, memproklamirkan dirinya sebagai
Tuhan. Sombong itu dia menciptakan surganya sendiri, menciptakan nerakanya sendiri. Siapa yang gak ikut ajarannya Fir'aun, maka saya akan jebloskan neraka dibakar di dalam api. Siapa yang masuk golonganku maka dikasih ketenangan dan artinya diberi kelebihan, ada bedanya, kemewahan, hanya semua. Nabi Musa suatu ketika berdakwah kepada Fir'aun ini, tapi apa jawabannya? Saya punya surga sendiri, saya punya neraka sendiri. Saya adalah sebagai Tuhannya, kamu layak menyembah saya. Sampai begitu. Pada endingnya apa? Pada endingnya kaum Nabi Musa dikejar-kejar di tengah laut. Apa yang terjadi? Dilemparkannya dalam sejarah ya, lemparkan tongkatnya terbelah. Kemudian apa? Begitu kaum Nabi Musa dan kaumnya itu selesai sampai seberang lautan sana, di tengah-tengah lalu Allah menenggelamkan semuanya. Endingnya juga gak baik. Orang sombong. Maka kalau masih ingin masuk surga, yang minimal kita hindari sifat sombong. Yang satu lagi siapa kira-kira? Gak usah banyak-banyak. Satu lagi siapa? Yaitu iblis. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ketika kami mengatakan lil malaikat kepada malaikat usjudu, sujudlah kamu semuanya li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, mereka semuanya manusia, makhluk semuanya pun sujud illa iblis, kecuali iblis aba, dia membangkang, wastakbara dan sombong. Lalu bagaimana, ada pertanyaan, Pak, sombong manakah antara Fir'aun sama iblis? Nah, pertanyaannya, lebih gila lagi dibandingkan iblis, sebenarnya lebih sombong Fir'aun. Kalau iblis itu sombongnya itu masih tetap mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Allah itu Esa, dia mengakui. Maka dalam itu bi'izzatika ya Allah, izinkan aku untuk menggoda manusia sampai pada akhir kiamat kubro nanti. Ia mengakui bahwa Allah itu Tuhannya gitu. Cuma apa bedanya? Kalau Fir'aun itu memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, ya, kalau iblis tidak, dia hanya dalam hal penciptaannya. Penciptaannya dia dari apa? Kalau Adam dari tanah, kalau dia dari api, mungkin gengsi kalau bahasa kitanya. Makanya si Allah tandukkan kami sampai hari kiamat seakan menggoda manusia. Dia mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa itu ada Esa. Maka sombongnya luar biasa sekali. Makanya Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita hilangkan sifat sombong. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ada la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surganya Allah man fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal kibr, orang yang ada di dalam hatinya ada sedikit pun kesombongan, walaupun sombong sedikit. Lalu apa? Annar rajula, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanah wa na'lu hasanatan. Bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang yang bajunya bagus, wa na'luhu hasanatan, sandalnya bagus kalau bahasa kita. Bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang yang pakai mobilnya bagus, rumahnya bagus, motornya bagus, bajunya bagus, bagaimana, apakah itu dikatakan sombong? Nah, maka lanjutannya apa? Qala Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya itu Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Itu beda lagi urusannya. Kalau panjenengan pakai baju bagus, ya alhamdulillah. Beda lagi kalau panjenengan pakai baju bagus terus jalannya berbeda gitu loh. Kayak misalkan ibu-ibu pakai gelang ya, biasanya ibu dulu ya kalau jamaah itu pengajian. Gimana kabarnya? Itu beda lagi. Kalau pakai baju bagus, ya mobil bagus nggak apa-apa. Tapi beda. Coba jangan rasakan ya. Ini yang terutama yang bapak-bapak yang sekarang punya mobil, yang dulu belum punya mobil, ya, yang belum punya mobil, coba. Itu rasanya beda gitu. Coba jangan gini. Jangan saat ini punya motor, tiba-tiba 3 jam berikutnya punya mobil. Lek kira-kira jenengan melaku nih masuk mobil, kira beda apa ora? Beda apa perasaan kok? Wah, kuanten ini. Itu perasaan juga beda, Pak. Hati-hati, itu al-kibr juga. Ini barang mesti nutupe barang itu. Enggak usah. Tapi biasa.
itu jalannya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu dalam awih tala bimasyatihi, dari jalannya aja panjenengan ada rasa kesombongan itu disebut sombong. Jalannya wah gaya banget, ibu-ibu bawa gelang aja salaman. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Sama oh ya Pak, bocah. Kayak yang biasanya nggak dipakai. Kalau di sini insya Allah ibu-ibunya nggak seperti itu. Yang biasanya nggak dipakai pengajian dipakai biar apa coba biar rokok. Biasanya nggak dipakai dandanya biasa. Tapi anehnya lagi kalau di rumah pakainya cerumu dari ibu ya. Biasa wae nggak datang ya. Harap pengajian dandanya sejam dewe, bojone wis suwe banget. Itu biasanya gitu ya. Makanya ada kesombongan. Maka apa? Lanjut hadisnya Pak. Wakil Nabi, Inna Allah Jabal yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan memiliki keindahan. Innal kibra, sesungguhnya yang namanya sombong itu apa? Yang namanya sombong adalah batarul haq, orang yang senantiasa menolak kebenaran, wa ghamdun nasi, dan orang yang senantiasa meremehkan atau merendahkan orang lain. Poinnya dua. Sombong itu apa? Batarul haq, orang yang menolak kebenaran, wa ghamdun nasi, dan orang yang selalu merendahkan orang lain. Tahu sholat itu adalah wajib, hak, betul, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang mengatakan orang yang jarang sholat, ayo sholat. Ngapain sholat? Cekang cengitong, kowe tetep kere tong, miskin tong, lain banget tong. Sholat itu bukan untuk kaya. Ya, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu puasa Ramadan itu adalah hak, tapi panjenengan nggak pernah puasa misalkan, berarti itu adalah sombong panjenengan. Tahu bahwa ada kewajiban seorang suami adalah menjalankan kewajiban memberi nafkah, itu hak, tapi nggak pernah menafkahi istrinya juga, jenengan sombong. Jadi hakikat sombong adalah batul hak, orang yang senantiasa menolak kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan ada anak kecil, dia bilang, atau anak panjenengan lah mengingatkan, Pak, sholat loh Pak, oke, jangan marah. Pak, puasa loh Pak, jangan marah. Maka ada istilah dalam pepatah Arab, unzuru maqala wa la tanzuru maqala. Lihatlah yang diucapkan, jangan lihat orang yang walaupun anak kecil itu kalau benar hak, kalau itu kebetulan ya udah diterima dengan baik, itu adalah bagian hak. Tapi ya hakikat sombong seperti itu. Maka panjenengan kalau ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sholatnya, puasanya, bahwa itu adalah wajib ya. Ya kalau memang diingatkan oleh orang, walaupun itu orangnya mungkin di bawah panjenengan yang mungkin masih muda, ya itu adalah jenengan terima dengan lapang dada. Istri panjenengan mengingatkan, ya panjenengan terima. Begitu sebaliknya, ya istri suami mengingatkan, ya ibu-ibu ya Bu ya. Maka setiap suami istri itu ada kewajiban masing-masing. Bapak Ibu yang kata Allah SWT. Dan yang kedua, yaitu inti dari yang kedua adalah hakikat sombong adalah ghamdun nas, orang yang selalu merendahkan orang lain. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Jangan merasa panjenengan paling tinggi sendiri, ya. Jangan. Maka setiap apapun yang panjenengan, entah itu kasih, ya, entah itu apa, jangan sambil menghina orang lain. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah engkau rusak amalmu, janganlah kau batalkan shadaqatikum, sedekah panjenengan semuanya, bil manni, sambil mengungkit, dan wal adha, sambil merendahkan orang lain. Itu enggak boleh. Jadi yang kayak sombong ya tadi. Kedua, batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi yang pertama Pak Bu, yang pertama adalah kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menghindari sifat sombong. Gak ada sejarahnya dalam sombong itu orang sukses tidak. Orang rendah hati, rendah tawadu, insya Allah artinya adalah Bapak Ibu yang patut masuk. Yang pertama, al-kibru man faraqu ar-ruhu jasadahu, barang siapa yang terbebas ruhnya dari jasadnya, wa huwa bari'un min salasin, kemudian terbebas dari tiga hal, dakhala jannah, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama al-kibru, yaitu kesombongan. Yang kedua, ini penting nih. Yang kedua kemungkinan banyak yang mengalami kita. Kalau yang pertama mungkin tadi insya Allah panjenengan nggak sombongan. Yang kedua adalah ad-dainu. Ad-dainu. Ngertos nama Bu? Apa ad-dainu itu? Hutang. Sinten sing boten gadah hutang angkat tangan. Sinten sing boten gadah hutang angkat tangan. Sinten sing gadah hutang angkat tangan. Wah, berarti jenengan bingung ini. Hutang. Maka apa bedanya antara ad-dinu sama ad-dain? Kalau ad-dinu itu agama. Inna dina berharkat awalnya adalah kasrah ad-din. Agama itu sebagai dasarnya, sebagai fondasinya agar kita kuat. Tapi kalau ad-dainu, hutang itu harus segera atas, segera dibayarkan, ditunaikan Bapak. Ya, maka dalam hadis Nabi mengatakan begini. Kalau Nabi SAW, hadis riwayat Al-Muslim ya. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, fa'alaihi dinarun wa dirhamun. Kemudian ia mempunyai hutang 1 dirham ataupun 1 dinar, qudiya min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang selama ini, amalan-amalan yang selama ini yang lakukan, qudiya akan dibayarkan kepada orang yang memberi hutang. La kamma fi yaumil qiyamati dinarun wala dirham. Di hari akhirat nanti tidak ada yang namanya membayar dengan dinar ataupun dirham. Bahasa kitanya apa? Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai hutang walaupun 1 rupiah. Nah, ingat, walaupun 1 rupiah, bahasanya kan dinar wa dirham. Walaupun 1 dinar ya. Walaupun 1 rupiah, panjenengan segera dilunasi. Ojo sampai lali. Kadang-kadang lupa. Lebih penting lagi adalah biasanya begini Bu. Nah, penting kalau di warga sini kayaknya insya Allah tidak. Jadi kalau punya hutang panjenengan, kalau mau pinjam hutang itu sebisa mungkin bersama dengan istri, pasangan masing-masing, jangan sok punya, terutama laki-laki, menjaga gengsi biasanya. Anda buatan begini. Jadi begini, kebiasaan kita entah suami atau istri kalau mau minjam uang itu sebisa mungkin adalah musyawarah dulu, tahu dulu, jangan sampai ketika ketika panjenengan meninggal dunia baru tahu, oh ternyata suami saya hutangnya banyak, oh ternyata istri saya hutangnya banyak, sana sini. Ketika mau minjam apapun dimusyawarahkan, katakanlah mau beli motor atau Mas ini mau beli motor ini, motor baru untuk anak kita untuk SMA, kalau kita tapi nggak punya uang ya, gimana kalau kita minjam sama siapa, sama si A ini dimusyawarahkan, jangan ambil keputusan sendiri. Baru kalau udah selesai utangnya selalu numpuk-numpuk, yang selama dikasih ternyata dari pinjaman juga, hati-hati. Maka kalau siapa saja yang meninggal dunia, amalan panjenengan yang selama ini jenengan lakukan, ya, sholat 5 waktunya itu akan dikikis, akan diberikan kepada orang yang memberi pinjaman. Ibadah haji panjenengan qudiyah min hasan akan dikodokkan, akan diberikan kepada orang-orang yang memberi pinjaman. Makanya sampai hadis Rasulullah mengatakan kullu syahidin yughfaru dzanbu, setiap orang yang mati syahid itu yughfaru dzunub atau yughfaru dzanbu, akan diampuni segala dosa-dosanya. Orang yang mati syahid ya, kita kan enggak mati syahid ya, mati syahid lah begitu. Kullu syahidin, orang yang mati syahid yughfaru dzunub, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah illa dain, kecuali hutang. Saking pentingnya panjenengan kalau punya hutang segera sekarang dipilah-pilih kira-kira mana. Ini saya mau apa tadi? Biasanya kalau ada orang yang punya hutang, katakanlah panjenengan punya hutang 5 juta ya sama tetangga. Ini contoh aja kasusnya ya. Ini jujur-jujuran. Ada 5 juta, kemudian jenengan dapat rezeki ini 10 juta. Kira-kira mikir hutang siki opo mikir kanggo siki. Ayo guys, itu mawon. Apa kanggo siki? Ora lagi tiba 1 juta aku belum hutang ternyata. Mikir lagi, aku HP ku
elek ya harus ganti. Aku motorku wis elek ya harus ganti. Aku rumahku kan wis pada bocor iki harus ganti dulu. Kok mikir ngono siki? Orang mikir utang siki, tapi mikirnya bagaimana uang itu saya akan dibelanjakan untuk apa? Kalau lagi wis lagi ending, wah aku ndek utang ternyata. Ampun motor. Dipikirkan sekarang ini sampai di bawah mati. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, aku tuh biasanya kan ahli waris mengatakan, monggo bapak ibu ikan ganda keperluan dari almarhum atau almarhumah segera masalah piutang-piutang, segera mengeluarkan. Itu saking pentingnya sampai di bawah mati. Maka man lahu dainun mu'allaqatun fi nafsihi hatta qudiya min walihi. Ketika meninggal dunia panjenengan dalam keadaan punya hutang mu'allaqatun, itu jasad ruh panjenengan sebagian hadis mengatakan akan terkatung-katung hatta qudiya min walihi, sampai walinya keluarganya sampai membayarkannya. Itu saking pentingnya orang yang punya hutang agar segera disahur. Maka dari sekarang jangan pikirkan baik-baik ya. Itu penting hutang itu. Saya yakin panjenengan insya Allah gak ada hutang kecuali saya. Kalau saya banyak hutangnya ya. Kalau saya kayaknya wajahnya terlihat cerah semuanya, kayaknya nggak punya hutang. Walaupun hutang apa ya harus tahan-tahan. Ya Pak, dari sekarang jangan dipikirkan, itu penting banget Pak. Hutang jangan sampai dibawa hatta dia wali, sampai walinya harus mengkotornya. Saking pentingnya hutang itu. Bapak Ibu ada mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hadis saya bacakan. Saking penting ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayulu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffahu iyyahu laqiyallahu sarikan. Kalau saya terjemahkan, ayyuma rajulin yadayulu dainan, siapa saja seorang laki-laki atau siapa saja yang berhutang, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu, lalu berniat tidak mau melunasinya. Kalau bahasa kita, siapa saja yang punya hutang lalu berniat tidak untuk melunasinya. Nah ini hati-hati hadis Nabi. Apa? Laqiyallahu sariqan, maka di akhirat nanti ketemu dengan Allah dalam keadaan dia dianggap sebagai orang sariqan, sebagai orang pencuri. Nah, itu hadis Rasulullah. Ya, diriwayatkan oleh Rawahul Muslim. Itu saking pentingnya hutang. Panjenengan ada minjam sama seseorang ya, katakanlah 2 juta. Ada niatan nanti saya habis ini saya mau minggat kemana, nggak mau ketemu lagi. Ada niatan nggak mau membayarkannya, hati-hati. Maka laqiyallahu sariqan, maka dianggap ketika nanti bertemu dengan Allah adalah sebagai orang yang pencuri. Kalau pencuri maka dalam syarahnya ya dakhulun neraka, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tinggal lagi manfaat. Jadi yang pertama apa? Kita menghindar sebisa mungkin agar kita masuk surganya Allah. Yang pertama apa? Al-kibur, kesombongan. Yang kedua ad-dain, bukan ad-dinunya, ad-dain. Kalau ad-dinu agama, ad-dain hutang. Jadi sekarang di pikiran kira-kira aku utangin sapa wae segera disimpan. Nyicil, jangan sampai tutup lubang dari lubang, tutup lubang, bayar sana, pinjam sini, bayar sana, pinjam sini, bayar sana, kok rampung-rampung. Pinjamnya 1 juta, minjam lagi 2 juta, bayar 1 juta, minjam lagi sana 3 juta, akhirnya nggak rampung-rampung. Itu biasanya begitu. Tapi insya Allah di sini insya Allah nggak ada yang minta. Yang ketiga, nggak usah lama kalau saya. Yang ketiga adalah man faraqar ruhu jasadahu wa kabar misalasin. Yang ketiga adalah al-hulul. Al-hulul dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran ayat 161 ya. Ali Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran. Wa ma kana lin nabiyyin ayyahulla wa may yadlul ya'ti bima qalla yaumil qiyamah. Hulul itu asal katanya adalah begini. Ketika setiap kali ada peperangan lalu dari pihak Rasulullah mendapatkan kemenangan, maka ada harta rampasan. Nah, kalau harta rampasan diambil tanpa sepengetahuan Rasulullah, karena kalau ada zaman Rasulullah ketika peperangan, maka yang mengatur semua adalah Rasulullah, yang membagi Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang mengambil tanpa sepengetahuan Rasulullah disebut hulul, artinya berkhianat. Tanpa mengambil, saking banyaknya ketahuan ambil, nah, itu namanya hulul, berkhianat.
Jadi hulu itu asal katanya ghalla yahullu, artinya al-hulul, berkhianat. Nah, dalam konteks ini adalah dalam Al-Quran disebutkan tidak mungkin. Nah, suatu ketika apa? Suatu ketika salah satu sahabat Nabi itu kehilangan harta benda ketika dalam peperangan. Lalu apa? Ayat turun ini, ayat surat Al-Imran ayat 161 apa? Wa maka nali nabiin ayyahulla, tidaklah mungkin Nabi berkhianat terhadap mengambil atas apa? Khianat terhadap rampasan perang, enggak mungkin. Wa mayyadlul ya'ti bima qala yaumil qiyamah. Barang siapa yang berkhianat terhadap rampasan perang, di akhirat nanti akan memanggul sesuai apa yang dikhianati. Nah, dalam konteks kita sekarang apa? Dalam konteks sekarang adalah apapun yang kita amanahkan kepada kita. Panjenengan jadi kepala keluarga harus amanah. Panjenengan jadi ketua takmir harus amanah. Panjenengan menjadi kontraktor, menjadi RW harus amanah. Yang sampai menjadi ketua RW ada bantuan beras katakanlah ya, yang dipilih hanya beberapa keluarga, maka yang terdekat saja. Seharusnya untuk beras untuk 100 kakak, tapi yang dipilih hanya keluarganya sendiri, malah justru yang miskinnya itu nggak kebagian, misalkan. Nah, itu termasuk hulu dan khianat. Maka apa? Wa man yaglul, barang siapa yang berkhianat, yakti yaumal qiyamati, nanti di akhirat nanti, walla yaumal qiyamati, jadi akan menanggung apa yang dia khianati, akan memanggul apa yang dia khianati. Panjenengan khianat terhadap beras, maka akan dipanggul berasnya di akhirat nanti. Kalau bahasa nabinya adalah akan memanggul onukun, yaitu ontanya di sini. Onta, karena yang paling berharga adalah onta. Jadi panjenengan jadi RT ya harus amanah. Panjenengan jadi kepala keluarga harus amanah. Kepala keluarga yaitu bagaimana amanahnya, yaitu mengasih nafkah kepada istri. Istri pun harus menjadi orang yang amanah, apa mendidik anaknya, ya, mengatur keluarganya bagaimana. Ada orang yang kontraktor ya, misalkan ya, jangan sampai katakanlah aspal ya, ini aspal kontraktor di sini insya Allah nggak ada. Kontraktor katakanlah aspalnya ditarget 5 miliar untuk jalan satu arah satu ekor besi. Tiba-tiba yang digelontorkan cuma 5 miliar ya, digelontorkan cuma 2 miliar. Yang 3 miliarnya kemana? Ya, katakanlah dikorupsi. Maka berarti disebut dengan hulu itu. Maka ketika wa mayyadlul ya'ti bima qala yaumil qiyamah, Al-Quran mengatakan barang siapa yang berkhianat nanti di akhirat nanti akan memanggul apa yang dikhianati. Kalau panjenengan misalkan atau ada kontraktor yang khianat terhadap aspal bahasanya, maka akan dia memanggul aspal berapa kilo nanti. Hati-hati. Sing korupsi beras miskin akan dipanggul nanti sesuai dengan apa yang dia alami. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yuk kita kalau menjadi ketua takmir, menjadi bendahara ya, bendahara terutama yang ngurus harta benda itu penting sekali ya. Banyak kasusnya. Kalau di sini insya Allah kan, di sebagian masjid itu kadang-kadang ngobrol sama saya itu, ini uangnya kok nggak ada laporan, padahal infaknya. Kalau di sini insya Allah nggak ya. Di masjid sebelah sana yang saya ceritakan itu luar biasa sekali Pak. Laporannya nggak pernah, padahal kalau Jumat logikanya itu setiap Jumat infaknya itu masuk minimal 500 paling rendah. Tapi laporannya setahun aja sekali kali nggak ada, kejelasannya nggak ada. Itu hanya berarti aja dulu akan mengandung uangnya seberapa juta nanti. Bertahun-tahun Bapak. Uang infaknya katanya nol untuk ini bang ini padahal nggak ada laporan. Sama di sini nggak ada. Makanya hati-hati. Apapun yang kita amanahkan, entah itu kita menjadi ketua RT, menjadi ketua RW, menjadi kepala desa, menjadi kepala dusun, ya kita harus amanah. Maka disebut hulul itu yaitu tadi khianat, apa yang kita khianati ya. Bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu ya, kami sudah bahas. Sekali lagi hadis ini saya minimal ada sambung yang jenengan oleh pengajian di orang Quran tutor. Ya, hadisnya mengatakan saya ulang lagi, man farahu ar-ruhu jasadu, barang siapa yang meninggal dunia wa huwa bari'un min salasin, kemudian dia terlepas dari 3 hal, terbebas dari 3 hal, maka dakhala jannah, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa, Bu? Al-kibru, yaitu kesombongan. Hindari kesombongan. Hakikat sombong adalah yang saya tadi, yaitu senantiasa menolak kebenaran dan selalu meremehkan orang
lain itu kita hindari sebisa mungkin. Yang kedua adalah ad-dain, yaitu hutang. Kita pikir dari sekarang, yuk kita nyicil hutang oke, sing ora duwe alhamdulillah. Dan yang ketiga apa? Al-hulul, kita menghindari sifat khianat apapun yang Allah sudah amanatkan kepada kita. Itu saja dari kami, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya itu semata-mata dari saya pribadi, kalau ada benar itu adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan kafaratul atau berdoa langsung kafaratul masjid. Ya, yuk mari kita tutup dengan kafaratul masjid sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari akhiri dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.